Halo minasang, selamat siang. Mungkin kalian juga nontonnya bisa malam juga ya. Nah, selamat datang di channel Sastra Jepang. Hari ini saya mau bahas, kayaknya kemarin ngomongin cosplay, ngomongin apa ya, seiyu gitu ya. Nah, kali ini saya pengen ngobrol nih sama dosen sastra Jepang juga yang di BINUS. Di sini ada Daniel Hermawan ya. Daniel Hermawan Sensei. Mungkin saya lebih banyak ngomongnya Daniel Sensei ya. Daniel Sensei, yoroshiku onegaishimasu. Hai. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, paling saya kemarin-kemarin juga kepikiran nih pengen ngobrol sama Daniel Sensei. Mungkin Daniel Sensei ini tema-tema penelitiannya ya kayaknya seru-seru sih kalau saya sering denger nih sama dari mahasiswa atau dari Daniel Sensei ya, kalau cerita ya. Sebenarnya Daniel Sensei ini sekarang lagi neliti apa ya? Concern apa? Mungkin temanya boleh cerita dulu. Apa ya? Kalau misalnya dibilang penelitian yang saya suka biasanya saya akan berhubungan dengan media, terutama yang berhubungan militerisme dan media. Gitu. Kenapa seperti itu? Jepang kan sebuah negara yang cukup unik di dalam artian Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata secara undang-undang. Bahwa dalam undang-undang mereka kan di pasal 9 menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata baik itu udara, laut maupun air. Itu karena memang sejak Perang Dunia Kedua undang-undang itu ada dan Jepang sendiri sepertinya kesulitan dengan adanya undang-undang ini sehingga Jepang dalam artian punya tapi tidak diakui secara kenegaraan gitu. Penolakan terhadap keberadaan angkatan bersenjata ini, trauma akan perang itu yang cukup banyak saya coba teliti di dalam penelitian saya. Oh, apa ya? Mungkin temanya JSDF ya? Ya, berkaitan dengan JSDF ada, tapi ya dalam artian Jepang pun kan sebenarnya cukup banyak melahirkan film-film fiksi yang ngomongin tentang perang juga. Jadi nggak harus selalu ngomongin tentang JSDF sih ya. Meskipun ya memang ada penelitian yang pernah ngomongin tentang JSDF secara langsung ada gitu. Memang ada anime yang beberapa tahun yang lalu itu sempat ngomongin terang-terangan itu ngomongin JSDF gitu. Bagaimana citra mereka benar-benar dirubah gitu. Kalau misalnya kita selalu dicekokin sama buku sejarah kita kan dibilang Jepang itu negara yang kejam, negara yang menyiksa. Nah image-image seperti itu tuh nggak ada di dalam anime tersebut. Diliatin Jepang JSDF-nya masuk ke dalam satu teritori tempat baru ya, tapi kemudian yang tempat baru ini cukup tertinggal, tapi kemudian JSDF-nya nolongin orang-orang di tempat tersebut, bisa bangun perkampungan, bisa nolongin mereka ketika luka, memberikan pendidikan dan lain-lain. Jadi image-nya benar-benar dirubah gitu. Oh iya. Itu apa ya animenya? Kayaknya seru juga tuh. Judulnya kalau nggak salah Gate ya. Saya agak Gate ya. Gate ya. Saya juga ada di salah satu layanan streaming saya rasa bisa ditonton sih. Saya nonton sih nggak seberapa, cuma saya ngelihat kadang-kadang senjatanya ada yang nggak sesuai sih. Karena memang lawannya kebetulan di dalam anime atau manga itu monster kan, jadi yang ini. Oke, mungkin ada contoh-contoh lainnya lagi, saya mungkin. Ya, yang paling saya suka lakukan pada akhirnya ya kebanyakan misalnya dari serial Gundam. Saya juga pernah melakukan penelitian di sana. Gimana sih sebenarnya senjata itu dipersepsikan di dalam film-film tersebut. Kalau misalnya diperhatikan sebenarnya di film-film tahun Gundam tahun 80-an, 90-an itu persepsi senjata tuh masih sangat
trauma akan perangnya itu masih sangat berat. Bahwa mereka cenderung memperlihatkan bagaimana orang menderita karena perang, bagaimana orang-orang tersiksa, bahkan pahlawannya sendiri di hero-nya dalam film tersebut dibilang sebagai seseorang yang tersiksa karena dia harus mengikuti perang itu gitu. Tapi kemudian ini mulai berubah, misalnya di tahun 90-an mulai ada wacana yang berbeda bahwa mulai senjata itu perlu ada loh. Kalau misalnya senjata nggak ada gimana ketika negara itu dalam keadaan bahaya. Ya, ya, ya. Itu yang mulai diperlihatkan kemudian terakhir di tahun 2010 dan kebanyakan sampai sekarang justru diperlihatkan senjata itu sebagai alat pelindung, bukan lagi sebagai senjata pembunuh massal seperti yang diperlihatkan di film-film sebelumnya. Itu konstan. Bahwa coba perhatikan di film-film zaman dulu, kebanyakan Gundam itu kalau misalnya dalam itu nggak aneh kalau misalnya ada adegan pembunuhan, ada adegan orang tersiksa. Tapi makin kesini justru makin jarang. Yang dilihatin justru bagaimana kemudian ini dipakai sebagai alat untuk ngelindungin orang. Untuk defense ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau saya inget-inget yang Gundam pertama tuh si Amuro tuh memang belum siap perang juga ya. Masih baca manual. Ini gimana cara gerakinnya ya. Tapi itu ya kadang-kadang saya juga ngelihat Gundam ya, mungkin representasinya ini apa ya, waktu awal-awal saya masih SD juga sih nonton itu, jadi nggak paham ya ini ada hubungannya ya ke situ ya, defense ya. Oke, mungkin kalau misalnya apa ya ke depan nanti Daniel Sensei tuh pengen neliti apa lagi sih? Tadi kayaknya udah seru ya, JSDF mungkin tadi Gundam, Gate juga udah pernah ya sama mahasiswa. Mungkin ke depan lagi apa nih, kan memang lagi Jepang juga lagi seru nih ya. Perdana Menteri barunya juga sudah mulai menggali nih untuk urusan Asia Pasifik ya, keamanannya. Kira-kira mau neliti apa nih? Mungkin yang masih menarik yang saya rasa cukup menarik untuk diteliti adalah bagaimana Jepang menjadi negara yang, apakah Jepang siap untuk menjadi negara yang multikultural, dalam artian dengan kondisi masyarakat Jepang sendiri di mana mereka masyarakatnya kan makin sedikit, angkatan kerja yang makin sedikit, sehingga menyebabkan salah satu solusi yang ditawarkan yang muncul adalah bagaimana mereka mencoba menarik orang-orang asing, tapi tentunya Jepang yang sudah selama ini terbiasa dengan negara yang disebut monokultural, sehingga apakah Jepang siap? Itu sebenarnya seperti wacana yang cukup banyak ada, dan saya perhatikan sepertinya ada di beberapa film-film di belakangan. Makanya ini juga mungkin jadi suatu hal yang sedang saya coba lihat, sedang saya coba teliti. Iya sih, kalau nggak salah memang sudah mulai open recruitment juga ya. JSDF juga kemarin iseng-iseng gitu. Indonesia udah masuk apa belum ya? Kayaknya belum masuk sih orang Indonesia daftar JSDF sih ya. Oke, kira-kira ini juga mungkin kalau neliti sendiri kayaknya susah ya atau berat ya. Mungkin kan ada nih mahasiswa atau mahasiswi yang juga neliti kayaknya mirip nih gitu ya. Ada rencana nggak neliti sama mahasiswa atau mahasiswi ini? Ya, mereka yang misalnya tertarik dengan sejarah, mereka tertarik dengan misalnya sukanya dengan media-media, ya saya perhatikan sepertinya film-film seperti ini biasanya film-film tentang hero. Kalau misalnya memang suka, ayo kita bisa teliti bareng. Wah, keren nih. Oke, tuh teman-teman gimana? Tertarik nggak? Maksudnya kita bisa riset bareng loh sama Daniel Sensei nih. Saya juga dulu sempat kepikiran nih, kayaknya sama Daniel Sensei seru juga nih bikin penelitiannya. Nanti juga buat mahasiswa yang pingin apa ya, neliti tentang apa ya, JSDF atau ya national security ya yang di Jepang, Indo-Pasifik juga bisa tanya-tanya nih, konsultasi sama Daniel Sensei gitu. Oke, sekian saja mungkin, atau ada mau yang ditambahkan Sensei? Ya, bagi mereka yang tertarik, ayo. Saya rasa cukup masih banyak hal yang bisa diteliti dari Jepang.
mungkin bahkan dari tontonan-tontonan SP yang saya sendiri belum tahu gitu. Gate pun bahkan dulu saya pertama kali tahunya dari mahasiswa gitu. Bukan saya yang mencari gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tertarik dan sepertinya kok ada ya kayaknya hubungan, silahkan ayo kita teliti bareng-bareng. Oke, mantap. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Nanti kalau ini mungkin kita lanjut di channel yang berikut ya, video channel yang berikut. Oke, minasang, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Arigatou gozaimashita. Dan sensei arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sayonara.